Baik, saya lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Kita melanjutkan debat kemarin. Kali ini poinnya adalah jika kita konsultan komunikasi politisi. Dalam hal ini eh, Pak Prabowo Subianto. Kemudian apa dampak diharapkan dan apa kemungkinan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan strategi komunikasinya jika menjadi konsultan politik. Masing-masing kelompok sekitar 5 menit. Nanti kita mulai dari kubu A, yaitu kubu yang mengangkat nama Prabowo Subianto, sedangkan kubu B yang menjatuhkan nama Prabowo Subianto. Nanti dimulai dari kelompok 1, 3, dan 5, kemudian kelompok 2, 4, dan 6. Setelah itu kelompok 1, 3, 5 akan membantah argumen dari kelompok 2, 4, 6, begitu juga sebaliknya. Baik, langsung aja kita mulai. Silakan untuk presentasi dari kelompok presentasi atau mungkin menyampaikan pendapatnya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Halo, selamat malam. Oke, saya jadikan co-host dulu ya. Eh, aku nggak buka slide sih. Oh, oke, oke, silakan. Oke, bentar ya. Kalau Bentar, aku mau open cam dulu. Agak macet-macet nih. Oke, sudah terlihat? sudah silakan. Oke. Selamat malam semuanya. Baik, melanjutkan debat Jumat lalu ya. Sebelumnya terima kasih juga untuk Kak Nur Rahman dan selamat malam Pak Guntur serta teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Chelsea dari kelompok 3. Saya mewakili tim pro ya atau tim tim A ya. Sorry, kita mulai dari kelompok 1 dulu, Oh, Pak. kelompok 1. Oh, oh, Kelompok 1 dulu, silakan oh, kelompok ya 1. sudah. Oke, oke. Sorry. Pak Kelompok izin, 1 ada, Pak izin mungkin ya? bisa bisa mulai dari kelompok mana aja, toh kita juga sama-sama pro. Jadi Oh, sepertinya oke. nggak ada masalah harus berurutan ya. Oke, Iya. oke. Baik. Silakan, Pak Chelsea, lanjutkan. Oke, oke. Oke, aku lanjut ya. Oke, aku ulang boleh ya. Saya Chelsea dari kelompok 3. Saya mewakili dari tim pro. Di sini saya atau kami dari tim pro ini memposisikan diri sebagai konsultan komunikasi politisi ya. Yang mana strategi yang kelompok kami sepakati adalah bukan untuk melawan acara mensrea ya, apalagi Panji. Melainkan kami sepakat untuk menyerap kritik tersebut menjadi kekuatan reputasi, di mana kami juga menggunakan beberapa strategi, diantaranya yang pertama kita menggunakan strategi silent and confidence, yaitu menghindari klarifikasi pers atau bantahan secara resmi ya. Karena menurut kami perilaku atau nggak sikap untuk diam itu adalah satu bentuk kedewasaan politik ya. Kami nggak merespon bukan karena nggak bisa menjawab, tapi karena kepemimpinan negara tidak seharusnya turun kasta untuk debat dengan materi yang masuknya karena hiburan ya. Soalnya Mas Rea yang kita lihat kan dia di open itu untuk uh, apa namanya komika kan, itu jadi ranahnya hiburan. Yang kedua, strateginya itu menggunakan shifting naratif atau mengubah perspektif, yang mana eh, kami tuh mengalihkan fokus publik yang fokusnya tadi dari layar Netflix itu lebih ke lapangan. Contohnya, kami menyarankan kepada Bapak Presiden untuk turut serta aktif untuk melakukan kayak kunjungan ke daerah atau sebagainya gitu. Kami pun sebagai konsultan komunikasinya juga bisa dapat menjawab kritik di media sosial ya. Itu juga berdasarkan dengan output dari pemerintah apa dari presidennya ya. Berdasarkan kebijakan seperti contohnya gini, silakan komika gitu, para komika itu sibuk dengan narasinya atau melontarkan narasinya apapun itu, tapi balik lagi presiden akan tetap sibuk dengan kesejahteraan rakyatnya, karena menurut kami reputasi berbasis kinerja jauh lebih tangguh daripada reputasi berbasis citra
gitu. Yang ketiga, strategi yang dilakukannya itu adalah memframing ulang atau memframing tagline Indonesia adalah negara demokrasi, yaitu membiarkan diskusi itu berjalan secara alami ya. Maka dari itu juga kami tuh setuju membiarkan kritik seperti yang dilakukan Panji di acara Mensrea itu tetap hidup gitu. Sebagai bukti bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo adalah negara demokrasi yang sehat dan tidak anti kritik gitu. Terus menurut tim kami juga ya, mungkin nantinya juga dari tim-tim yang kontra pasti di luar sana masih penasaran nih dan masih akan melontarkan pertanyaan kayak kenapa sih nggak ngebela diri aja, kan lu presiden gitu. Nah, kalau dari tim kami ya selaku konsultan komunikasinya, menurut kami membela diri dengan cuitan itu adalah salah satu aksi menunjukkan titik kelemahan. Malah sebaliknya, membiarkan kritik itu ada justru menunjukkan kekuatan. Dan kami memilih untuk menunjukkan kekuatan melalui stabilitas dan kerja nyata. Itu sih dari saya mewakili kelompok 3, tim yang pro. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan dari 1 atau 5. Baik, Kak Kelompok Nur 1. Rahman, mungkin kita lanjut di kelompok 5 kali ya, kalau misalkan tidak perlu berurutan. Oke, boleh silakan. Oke, kalau karena Kak Nur Rahman juga di kelompok 5 bisa sekalian di-share screen. Atau dari saya nih. Itu sudah bisa. Silakan. Oh, udah bisa. Ayo, sudah coba saya share ya. Oke, gimana? Terlihat nggak? Terlihat, Kak? Oke, terlihat. Oke, terlihat kok. Oke, baik. Kalau gitu, Kita konteksnya saya mulai ya. strategi komunikasi ya. Gimana? Kita konteksnya jika kita konsultan komunikasi politik. Mm-mm. Mm-mm. Silakan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh teman-teman semua. Selamat malam, Prof. Di kesempatan kali ini, kami kelompok 5 mempresentasikan analisis terkait film Mensrea ini ya, yang karya dari Panji Pragiwaksono ya. Dengan fokusnya film ini membangun wacana politik, citra publik, serta dampak terhadap reputasi Presiden Prabowo Subianto. Oke. Nah, dalam representasi dalam film ini, merupakan karya yang bersifatnya sebenarnya hiburan ya, namun syarat juga dengan simbol, humor politik, serta kritik sosial, gitu ya. Yang mana Panji sendiri menggunakan pendekatan yang menyoroti kompleksitas citra Presiden Prabowo sendiri. Digambarkan melalui dualitas sebagai figur pemimpin yang kuat, namun juga manusiawi dan penuh kontroversi melalui humor. Film ini menghadirkan isu serius dalam kemasan yang ringan, sehingga dapat diterima oleh lapisan masyarakat. Nah, dari slide ketiga ini kita juga bisa melihat film dapat dipahami sebagai bentuk hiburan. Kritik yang disampaikan juga tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Pendukung Prabowo sendiri cenderung melakukan nasionalisasi terhadap masa lalu, serta memanfaatkan humor dalam film sebagai alat untuk memperkuat loyalitas dan kedekatan emosional terhadap figur Prabowo sendiri. Reaksi penentang atau kelompok penentang dalam memandang film ini sebagai bentuk validasi kritik moral terhadap Prabowo, ya, namun dikemas dalam format humor. Kritik tersebut tidak berkembang menjadi gerakan politik atau konflik terbuka.
Nah, dalam konteks ini, kritik tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sosial yang mendorong masyarakat untuk berpikir lebih kritis. Mungkin untuk slide berikutnya bisa dilanjut dengan rekan saya. Kak, silahkan Kak. Oke, baik. Selanjutnya saya coba untuk lanjutin. Untuk dampak film dalam budaya populernya, film mensreya ini telah menjadi bagian dari budaya populer, terus menciptakan ruang diskusi sendiri di dalam masyarakat. Terus untuk kritik terhadap Prabowo ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga refleksi sosial mendalam. Terus untuk aspek yang mengangkat reputasi Prabowo itu, citra negarawan yang tahan tekanan dengan isu berat yang kayak di mensreya ini, Prabowo digambarkan tuh secara tidak langsung sebagai tokoh yang bertahan di bawah tekanan sejarah dan opini internasional. Terus untuk penguatan asas praduga tak bersalah ini, narasi film ini secara implisiknya mendorong penonton untuk bertanya, kayak memposisikan sebagai figur yang secara hukum tidak terbukti bersalah atau menggeser diskusi dari apa yang dituduhkan ke apa yang benar-benar dibuktikan. Lalu untuk strategi komunikasi jangka panjangnya, punya institusional. Dia membangun warisan institusional berkelanjutan. Terus ada rekonsiliasi. Dia mendorong rekonsiliasi antar kelompok masyarakat untuk mencegah ketegangan. Terus ada kebijakan HAM. Terus kalau langkah tim kami jika terpilih sebagai konsultan komunikasi politik Bapak Prabowo ini, kita punya jangka pendeknya, yaitu strategi silence, tidak menyerang Panji dan tidak membantah langsung. Dan untuk jangka panjangnya, membangun legalitas institusional, mengurangi politik personal, mendorong rekonsiliasi simbolik dan penguatan HAM secara kebijakan. Terus untuk kesimpulannya, Oke, 1 menit lagi ya. seperti cukup Pak. Halo Pak. Ya, silakan 1 menit lagi. Oke, Dipercepat ya. Oke. Terus untuk strategi komunikasi jangka menengahnya, kita mempunyai hubungan citra melalui narasi positif seperti reframing prestasi, kayak mengedepankan prestasi nyata dari presiden, terus komunikasi kebijakan. Nggak Sudah Pak? kedengaran ya. Oh, oke. Terima Tes. kasih. Ada mungkin tambahan kelompok 1 atau langsung kita lempar ke kubu B? Baik, mungkin ada sedikit tambahan dari kelompok 1 berkait sama isi pesan Ya, Panji silakan. yang Bu ya, Yulita, tolong share screen-nya dimatikan. Halo, Bu Yulita. Halo, Bu Yulita. Share screen-nya tolong dimatikan dulu. Ini giliran. Oke. Baik, kelompok 1 tadi siapa yang mau nambah? baik, Bu saya Tanti Tanti ya, dari silakan Bu kelompok Tanti. 1. Ya, makasih Pak. Berkait isi pesan Panji yang disinggung tentang pemerintahan Prabowo menanggapi dari sisi kacamata konsultan komunikasi
Prabowo harus secara legowo menanggapi dalam arti kata dia lebih legowo ya terhadap fakta-fakta dan jangan disangkal dengan cepat gitu. Lalu Prabowo kan sebagai presiden, maka keriuhan di luar sana akibat perkataan Panji, termasuk ada gugatan ke pengadilan, Prabowo harus menjaga proses hukum berjalan seadil mungkin. Jadi dia harus mampu menjaga itu karena dia sebagai kepala negara. Tidak boleh membiarkan terjadinya kriminalisasi terhadap Panji. Mungkin rekan lain dari kelompok 1, silakan. Ya, saya Birul dari kelompok 1. Sebenarnya kemarin di kopi Silakan. sore kami sudah kami jelaskan juga ya dari pendapatnya Mas Tiadi mengenai eh, strategi untuk pemilu 2029. Di sana udah kita jelaskan sebenarnya pada dasarnya tidak ada yang perlu ditakuti oleh Pak Prabowo terkait mensreah ini, dan ini justru banyak yang bisa diambil eh, manfaatnya untuk kampanye kampanye Pak Prabowo ke depannya. Gitu, Pak. Baik, masih ada waktu bagi kubu A. Kelompok 1 ada tambahan lagi. Oke Pak, ada tambahan Pak dari saya Pak. Oke, siap. Silakan. Oke, saya Eko Nugroho Pak dari kelompok 1. Untuk memahami sebagai konsultan presiden terkait dengan mensreah ini dalam sisi krisis komunikasi yang sudah kronis dan waktunya ini untuk jatuh dan bangun. Mungkin karena masukan langsung untuk Bapak Presiden Prabowo adalah agar tidak membuat pernyataan-pernyataan yang kontradiktif antar menteri dan kemudian untuk menghilangkan persepsi arogansi dan kurang empatinya terhadap isu-isu yang sedang berjalan, kemudian menghindari ketimpangan antara komunikasi presiden dengan kabinet. Ini dari sini kita bisa gunakan teori yang dari SCCT atau Situational Crisis Communication Theory, di mana krisis yang tinggi butuh rebuild, reputasi, dan empati. Itu dari kami, Pak. Dari mensreanya sudah disebutkan juga sebelumnya. Bapak jangan pakai gaya militer dengan bahasa pemerintah diam di era medsos. Rakyat bukannya bawahan, karena rakyat adalah hakim reputasi. Demikian, Pak. Hilang sinyal ini. Gawat. Pak Nur Rahman. Oh iya, maaf. Oke, selanjutnya dari kelompok 2 tadi mic-nya ternyata belum nyala. Saya udah ngoceh. Silakan dari kelompok 246 bagaimana eh, jika Bapak Ibu menjadi konsultan politik, apa yang akan dilakukan dengan kondisi Prabowo di mensreah. Silakan kelompok 2.
Izin Pak dari kelompok 6. Oke, silakan Bu Nilam. Mungkin ada beberapa langkah-langkah yang sebenarnya ideal kalau dari kelompok kami sebagai tim komunikasinya Pak Prabowo. Misalnya lebih terbuka ke publik, lebih empati, lebih konsisten pesannya, dan lebih fokus menjelaskan visi serta kebijakannya. Tapi menurut analisis kelompok kami, langkah-langkah ini saja belum tentu cukup. Misalnya soal keterbukaan. Memang kedengarannya bagus, tapi bisa juga malah membuat publik makin mengingat isu lama yang dibahas di Mensrea. Lalu begitu juga dengan empati. Kalau hanya ngomong empati tanpa nyata terkait isu HAM, banyak orang bisa melihatnya cuma sebagai pencitraan. Lalu kalau Prabowo hanya mengalihkan pembicaraan ke program dan kebijakan, publik bisa merasa kok masalah masa lalu nggak dibahas, jadi isu itu tetap melekat gitu. Nah, makanya meskipun strategi ini kelihatannya baik di atas kertas, kami menilai dampaknya ke citra Pak Prabowo itu tetap terbatas. Itu sih. Wah, keren di kelompok 6 nih. Oke, siapa lagi mau berpendapat? Kelompok 4 boleh? Boleh. Oji boleh share screen kita, materi kita. Boleh, sebentar. Silakan, Ji. Kelompok 4 ada Peter, ada Yuwari, ada Tina, ada Efta, ada Erna. Demikian Pak Nurrahman. Silakan, Uji. Lanjut, Pak. Ya, sebentar. Are you ready, Oji? Nggak bisa dia. Mas Yuwari, go Mas Yuwari deh. Mas Yuwari. Ya, halo. Boleh. Sinyal kayaknya. Mungkin bisa pendapat dulu aja Pak Peter. Kayaknya Pak Fahru Razi terkendala sinyal. Pak Peter sebenarnya juga bisa share screen. Nah. Kelihatan ya? Nah, udah tuh, udah. Udah kelihatan, Mas. Audio nggak tahu belum keluar. Kelihatan. Kalau saya jadi konsultan politik. Audionya keluar barusan. Keluar, Mas, keluar. Keluar. Go. Tapi hilang lagi. Gas. Audio nggak keluar, Mas. Dalam politik, kalau saya jadi konsultan politik Keluar. dan nama klien saya jatuh karena mens rea. Yang saya hormati Bapak Dr. Guntur, ada audionya. Teman mahasiswa interstudi yang hebat-hebat. Ada, aman. Mencoba mulai dari satu hal. Dalam politik, yang paling cepat menyebar itu bukan fakta, tapi persepsi. Dan persepsi sering terbentuk dari konten yang viral, potongan video, meme, dan kalimat yang gampang diingat. Nah, bayangkan misalnya saya seorang konsultan politik. Klien saya adalah tokoh yang namanya dijadikan bahan kritik oleh Panji Pragiwaksono di konten Mens Rea di Netflix. Setelah itu, reputasi klien saya terasa jatuh. Komentar negatif naik, narasi buruk menyebar, dan tim panik. Kalau saya yang pegang strategi, saya tidak akan mulai dengan marah, menyerang komika, atau langsung ancam jalur hukum. Karena begitu politisi terlihat baper atau mengintimidasi, krisisnya naik level. Publik bukan lagi membahas substansi, tapi membahas tokoh ini anti kritik. Dan itu jauh lebih berbahaya. Langkah pertama saya adalah dinginkan kepala, panaskan analisis. Saya bikin pemetaan cepat. Yang viral itu apa? Publik marah karena isu faktual,
atau cuma efek punchline? Ini soal data yang bisa dibuktikan atau soal stigma yang menempel? Saya bedakan mana fakta, mana persepsi, mana meme. Karena cara menanganinya berbeda. Prinsip strategi saya jelas. Jangan perang melawan komika. Kalau kita melawan komika, kita memberi panggung kedua, ketiga, dan seterusnya. Orang makin penasaran, klip makin tersebar, dan nama klien saya makin lama ada di api. Setelah itu saya susun satu pesan inti yang dewasa dan konsisten. Saya menghormati kritik. Kalau ini menyangkut keputusan publik, saya jawab dengan data dan tindakan, bukan dengan marah-marah. Lalu saya sarankan klarifikasi yang pendek dan elegan, bukan pidato pembelaan panjang. Misalnya, saya paham konten itu memantik diskusi. Kritik wajar dalam demokrasi. Saya tidak akan saling serang. Dan juga saya sarankan klien saya untuk tidak baper melawan para komika. Karena sekali lagi, publik masih membaca bahwa suara komedian, seniman, atau komika seolah memang mewakili suara netizen atau rakyat kebanyakan. Kalau menyangkut kerja publik, saya siap jelaskan dengan data dan dokumen yang bisa dicek. Berikutnya, kalau setelah evaluasi ternyata ada bagian kritik yang memang benar menyentuh masalah nyata, saya sarankan klien saya melakukan pengakuan terukur. Akui yang benar, perbaiki, dan umumkan langkah korektif dengan tegak. Karena publik lebih percaya pada pemimpin yang berani memperbaiki daripada yang ngotot selalu benar. Terakhir, saya akan memindahkan panggung. Jangan biarkan publik menilai klien saya hanya dari panggung komedi. Saya lalu juga kita bisa buat ruang dialog yang kita desain. Misalnya wawancara yang fokus substansi, sesi tanya jawab, pertemuan komunitas, dan publikasi bukti kerja. Tujuannya menggeser penilaian publik dari punchline ke fakta. Jadi intinya teman-teman, kalau nama klien saya jatuh karena mens rea, saya tidak melawan komedi dengan emosi. Saya melawan persepsi dengan strategi. Tenang, konsisten, transparan, dan berbasis bukti. Karena yang ingin kita pulihkan pada akhirnya bukan citra klien saya, tapi adalah trust atau kepercayaan publik. Terima kasih dan jaya terus Interstudy. Ya, demikian. Silakan. Ada yang mau menanggapi? Oke, keren, Bung keren, Peter keren. ambil alih ya. Ini sebenarnya Yap. kubu 246 ini masih ada sekitar 1 menit. Mau diambil atau gimana? Atau mau langsung aja ke 135? Atau isoma dulu. Enggak ada ya, enggak ada isoma. Oke, kita langsung aja ya tanggapannya atau mungkin eh, pendapat, kritik, dan sebagainya dari kelompok 135. Silakan. Langsung bersuara. Sepertinya energinya habis nih buat diskusi pertama. Silakan Bapak Ibu, kelompok 135 silakan menanggapi atau memberikan kritik dari pendapat kelompok 246. Kira-kira kalau cara-cara mereka itu dampaknya seperti apa di masyarakat? Apakah memang berhasil atau justru memperparah kondisi Prabowo? Silakan. Baik, Pak Nur Rahman, mungkin saya dari kelompok 1 mau menambahkan sedikit. Oke, Sebenarnya silakan. sebenarnya saya rasa kita semua sepakat ya kalau gestur komunikasi baik body maupun komunikasi itu sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana citra Prabowo berikutnya. Saya mau bacakan sedikit aja poin dari kami, kelompok 1, yaitu posisi awal konsultan. Sebagai konsultan Prabowo, asumsi dasarnya kita harus menyepakati bahwa Prabowo itu bukan kandidat ya, tetapi pemimpin negara. Film Mens Rea itu sama aja sebagai serangan narasi moral, bukan sebagai ancaman langsung. Target utama itu meyakinkan yang membenci, tetapi maksud saya target utamanya bukan meyakinkan yang membenci, tetapi menjaga legitimasi dan stabilitas. Menentukan juga sebagai grand posture atau yang biasa kita sebut dengan above the conflict, postur kenegaraan tenang dan tidak reaktif. Sepertinya tadi sudah sempat dibahas oleh kelompok sebelumnya bahwa
Prabowo tidak masuk ke arena film ya. Kita semua tahu dia hanya sebagai sosok yang dibicarakan atau yang dibahas. Film dibiarkan sebagai wacana publik. Negara tetap berjalan normal. Saya rasa minggu lalu juga sempat ada kelompok yang mention bahwa eh, generasi yang sekarang itu adalah generasi yang kita lihat hasil kerjanya, bukan sejarahnya. Sehingga apa yang terjadi sekarang itu yang bisa kita highlight. Lalu strategi komunikasinya yang bisa kita gunakan memang benar bahwa kita tidak membantah niat, tidak mengubah frame-nya, tetapi yang kita ubah adalah point of view-nya, yaitu kita geser semua frame yang terjadi pada Prabowo di Mensreya itu menjadi tanggung jawabnya Prabowo saat ini, terus peran institusionalnya dia juga, dan dampak nyata kepemimpinannya yang saat ini juga. Kenapa? Karena niat itu subjektif dan stabilitas dan kerja nyata itu kasat mata. Pada akhirnya inti dari peran konsultan Prabowo adalah menjaga pemimpin tetap terlihat sebagai pemimpin, bukan sebagai pihak yang sedang diadili. Terima kasih. Mantap, Bu Christian. Ini langsung kita tanggapi aja ya dari kelompok B ya. Silakan. Bagaimana poin-poin dari kelompok A tadi, apakah biasa saja seperti yang disampaikan oleh Bu Nilam tadi, strategi yang biasa saja tidak akan menghilangkan luka masa lalu. Silakan kelompok 246. Ya, Bu Imanda silakan. Audionya nggak kedengeran, Bu. Nggak usah pakai earphone, coba langsung aja. Cabut earphone. Mungkin yang lain dulu sambil nunggu Bu Imanda benerin device-nya. Izin ingin menanggapi. Siap, Bang Jo. Lanjut, Bang Izin. Jo. Selamat malam, saya Johannes Ronald dari kelompok 2 bersama tim kami dari tim merah. Ada Mbak Imanda, Mbak Ariska, Mbak Grace, Mbak Medita, Pak Yohanes Budi, dan Mbak Anifa. Kami memang berperan sebagai konsultan politik yang menganalisis dampak mensreya yang kemarin ya terhadap reputasi Prabowo Subianto. Nah, kalau kesimpulan dari kami mengatakan bahwa materinya ini efektif merusak reputasi politik. Kenapa? Ada 3 bukti konkret yang kami dapatkan dari hasil kemarin. Pertama itu respon krisisnya fatal. Bulan lalu di Januari 2026 awal tahun, pendukung Prabowo itu melayangkan somasi dan laporan polisi. Ini sebenarnya merupakan kesalahan besar sih. Karena respon defensif itu justru mengkonfirmasi bahwa kritiknya itu akurat. Harusnya kan dijawab dengan klarifikasi yang tenang, bukan serangan balik. Lalu yang kedua itu ada efek backfire. Nah, seperti organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah itu dia langsung klarifikasi bahwa pelaporannya bukan sikap resmi mereka. Bahkan beberapa pakar hukum juga mengungkapkan bahwa barang bukti seperti flash disk Netflix itu justru ilegal dan pelaporan terancam pidana pembajakan 10 tahun. Kalau kita lihat dari perspektif hukum ya. Nah, serangan balik ini malah kena diri sendiri. Lalu yang ketiga juga sebagai perbandingan respon, kemarin kan Dharma Poringkul dan Hengki Kurniawan juga disebutkan oleh Panji, tapi respon mereka justru santai kan, nggak baper dan bahkan berkata bahwa kritik itu sah-sah aja. Nah, justru perbedaan ini memperburuk citra Prabowo. Jadi terlihat nggak tahan kritik, justru kelihatan nggak tahan kritik. Nah, jadi kalau misalnya kami ditunjuk sebagai konsultan, strateginya adalah pertama kami akan riset fakta dulu, kumpulkan data, inkonsistensi dari sumber yang kredibel, lalu kami akan membangun narasi seperti infografis, video perbandingan, lalu analisis. Lalu yang ketiga kami akan menyebarkan strategis di mana
nanti menggunakan media mainstream, lalu influencer yang kredibel, diskusi kalau perlu, bikin FGD di kampus kalau perlu. Dan fase yang terakhir kami juga menjaga momentum, misalnya merilis secara berkala, monitor harian, lalu juga menyiapkan juga nih legal defense-nya. Jadi prinsipnya itu kami faktual, legal, etis, tapi bukan black campaign. Jadi kalau kita lihat dari sudut komunikasi krisis, jadi respon defensif ini dengan adanya laporan polisi, justru ini strategi terburuk, malah memperbesar masalah. Reputasi justru dijaga dengan transparansi dan menjawab kritiknya itu agar lebih substantif, jadi bukan lebih ke intimidasi. Jadi kesimpulannya dari kelompok kami, Mensrea ini justru sukses merusak reputasi karena kombinasinya kritik tajam dengan respon kritis yang justru salah dari lawan. Apalagi di era digital ini, jejak negatif ini meninggalkan jejak permanen. Begitu kira-kira tanggapan dari kelompok 2. Terima kasih. Mantap kelompok 2. Ini nggak ada yang mau nanggepin nih, pedes loh ini Pak Jo bilangnya ini. Apalagi strateginya sampai FGD, emang nggak bahaya tuh masuk ke kampus. Silakan, ada yang menanggapi nggak kelompok 135? Saya Baik, mau izin. menanggapi dari kelompok 3 ya. Oke, siap Bu Jesse. Menurut saya kritik seperti Mensrea tidak harus dianggap sebagai ancaman ya. Justru jika ditangani dengan cara yang tenang itu bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan. Pertama, saya melihat bahwa tidak perlu ada reaksi berlebihan. Diam itu bisa menunjukkan percaya diri, seolah mengatakan bahwa kerja nyata lebih penting daripada membalas kritik. Fokus komunikasi bisa dialihkan ke aktivitas-aktivitas konkret di lapangan agar publik menilai dari tindakan, bukan dari perdebatan. Lalu membiarkan kritik berkembang secara alami juga memberi kesan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka. Tanpa serangan balik, diskusi publik bisa berjalan lebih rasional dan tidak emosional. Bahkan audiens yang kritis pun bisa melihat adanya perubahan cara merespon tekanan. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Tadi Pak Jo kan bilang tuh, pendukungnya Prabowo melaporkan Panji ke polisi. Tapi kelompok 135 bilang Prabowo diam. Ini jadi mana yang benar nih? Mungkin ada clearance nggak dari kelompok 135? Silakan kelompok 135. Ada 1 menit nih, sayang. Baik, izin Kak. Oke, silakan Pak Rapali. Siap, mohon maaf Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik, menanggapi daripada barusan kesimpulan yang disampaikan dari Bang Jo, ini terkait Mensrea yang menjadi reputasi buruk bagi Pak Prabowo ya. Mungkin menurut saya, masyarakat sekarang itu lebih ke rasa. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa merasakan ada hadirnya kepemimpinan di tengah-tengah lingkungannya itu. Saya sendiri itu mereka sudah merasakan akan adanya kebermanfaatan untuk masyarakat. Salah satunya ya kita kesampingan dulu terkait masalah HAM ataupun pelanggaran beliau selama di masa kelam. Nah, tapi sekarang Prabowo hadir memperbarui daripada eksistensi beliau sebagai pemimpin, figur di Republik Indonesia ini. Salah satunya memberikan sebuah kebermanfaatan dan keberpihakan kepada masyarakat dari segi pendidikan dan layanan fasilitas untuk masyarakat itu sendiri. Salah satunya adanya MPG ya walaupun sekarang masih dalam tahap penyesuaian dan tahap evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Terus yang kedua ada sekolah rakyat dan yang saya dengar ya barusan yang baru itu ada sekolah SMA Taruna itu ya. Itu luar biasa dan bahkan ada juga perkuliahan itu yang khusus dari Pak Prabowo untuk mahasiswa-mahasiswi Indonesia sehingga biaya pendidikan itu di-cover oleh pemerintah Indonesia. Nah, beliau hadir bukan hanya sebatas sebagai pemimpin belaka untuk memperbaiki cerita di masa kelam, tetapi untuk menjadikan sebuah warga negara Indonesia itu yang memang jangan sampai termakan framing ataupun hal-hal yang memang masih dalam konteksnya itu tanda kutip baru
wawar-wawar aja gitu ya. Jadi sehingga kalau memang terkait Pak Prabowo itu di judgment terkait terhadap pelanggaran HAM atau lain sebagainya, pasti dari 1000 kebaikan satu manusia melakukan satu kesalahan pasti akan yang diingat adalah satu kesalahannya. Dan teringat mungkin salah satu pajar sad boy yang memang sedang viral sekarang itu, ketika kamu tidak dihargai akan kebaikanmu, cobalah lakukan keburukanmu sehingga orang lain mengenal dan mengingat kamu atas keburukan itu sendiri. Nah mungkin Pak Prabowo hadir di sini memberikan contoh kepada kita, insya Allah ya, masyarakat sudah membaca, tidak berfokus kepada mensrea yang memang mengkritisi daripada pejabat pemerintahan di zaman Pak Prabowo. Adapun yang tadi sampaikan pertanyaannya, apakah Pak Prabowo itu ada reaktif dari mensrea itu sendiri? Yang saya dengar sampai saat ini belum ada ya, kecuali wakilnya itu memang ya. Tapi kalau Pak Prabowo pribadi saya lihat, saya nilai itu masih berfokus kepada visi misi beliau bagaimana supaya Indonesia ini ditilai hebat oleh negara tetangganya dan kuat sejahtera di lingkungan sendiri. Terima kasih Pak. Oke, jadi yang melaporkan ke polisi bukan Pak Prabowo ya, dan itu benar pendukungnya atau tidak, apakah konteksnya juga soal Prabowo atau tidak, itu belum tahu gitu ya Pak Ahmad Iya, Kembali. betul Pak. Oke, gimana kelompok 246? Apa tanggapannya? Silakan, Izin Pak, izin silakan Pak, Pak Jo. saya mau Wah, ini menanggapi. Pak Ya. balas lagi. Maaf, terima kasih tadi atas tanggapannya dari Bu Yesi dan Pak Rapali. Saya akan jawab keduanya sekaligus ya, berdasarkan analisa saya. Tadi Bu Yesi bilang kalau diam itu percaya diri. Kalau menurut saya sih, maaf, ini sih bukan diam. Faktanya kan ada somasi itu di tanggal 8 Januari kalau nggak salah ya, 2026 awal tahun itu. Ada laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Kalau percaya diri, kenapa harus lapor polisi sih? Jadi kalau menurut saya diam yang percaya diri itu tidak butuh somasi. Lalu kalau kita bandingkan kemarin juga yang dari respon dari Pongrekun dan Kurniawan yang benar-benar santai tanpa laporan, itu justru malah menurut saya itu percaya diri, bukan panik dibungkus oleh narasi. Lalu juga menanggapi tanggapan Pak Rapali tadi mengatakan kesampingkan masa lalu fokus pada program nyata sekarang ya, kira-kira begitu ya. Kalau menurut saya itu justru logika berbahaya ya Pak. Kenapa? Pertama, akuntabilitasnya nggak ada masa expire. Justru pelanggaran HAM itu bukan utang yang bisa dicicil dengan kebaikan. Lalu kedua, program MBG dan sekolah rakyat. Tadi Pak Ahmad sendiri, Pak Rapali sendiri tadi bilang itu masih evaluasi. Berarti kan belum terbukti efektif Pak. Berapa persen sih anak Indonesia yang tercover? Terus sampai kapan sih bertahannya? Jadi bukan solusi struktural, justru menurut saya itu political marketing. Lalu tadi Pak Rapali juga bilang 1000 kebaikan versus 1 kesalahan misalnya. Tapi kalau menurut saya itu kesalahan itu bukan typo Pak, itu justru dugaan pelanggaran HAM yang justru melibatkan nyawa manusia. Jadi kalau menurut saya, menurut kelompok kami, standar kepemimpinan demokratis itu adalah satu pelanggaran berat lebih signifikan daripada 1000 janji populis yang belum terbukti. Terus yang paling penting juga, kalau memang fokus kerja nyata dan percaya diri, kenapa respon pertama saat dikritik adalah somasi dan laporan polisi, bukan klarifikasi data atau dialog terbuka? Kan ada komunikasi politik. Justru ini disebut silencing strategy, Pak. Jadi untuk membungkam kritik dengan intimidasi, jadi bukan menjawab dengan substansi. Bahkan kalau kita lihat kemarin tuh ada dari Universitas Trisakti ya kalau nggak salah ya, dari pakar hukumnya itu bilang bahwa barang bukti flash di Netflix itu justru jadi andalan pelapor. Justru itu barang buktinya itu justru ilegal dan terancam pidana, pembajakan malah Pak, kalau nggak salah 10 tahun. Jadi kerja nyata yang dimaksud ini apa justru bunuh diri secara hukum? Jadi kalau boleh saya simpulkan untuk menanggapi pernyataan tadi dari Mbak Yesi dan Pak Rapali yang mencoba reframe kepanikan jadi ketenangan, intimidasi jadi kedewasaan, lalu juga ada program simbolik untuk solusi struktural. Tapi faktanya justru bicara lebih keras, ada somasi, ada laporan polisi, lalu juga programasi evaluasi, belum ada juga akuntabilitas masa lalu. Nah, betul memang rakyat Indonesia makin cerdas, tapi mereka juga bisa terima manfaat sambil tetap kritis. Apalagi dengan rekam jejak sama integritas. Jadi pilihan antara kebaikan atau kesalahan ini
pertanyaannya justru apakah pemimpin kita punya akuntabilitas utuh atau hanya transaksional populis? Kira-kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi menurut Pak Jo, pelaporan itu digerakkan oleh tim Prabowo, meskipun isunya bukan soal Prabowo. Iya, intinya Oh, gini gitu. Pak, kalau memang namanya percaya diri, kenapa harus ada somasi? Kenapa harus ada laporan? Seharusnya kan bisa Oh, membuka komunikasi politik, berdialog. Santai, seperti respon dari Pongrekun dan Kurniawan ketika dibandingkan, dia santai. Ya kan? oke, Justru baik. maksudnya begini Pak Nurul. Justru ketika ada pelaporan itu adalah mens rea terhadap rakyatnya sendiri yang mesti tidak terjadi gitu. Kira-kira begitu kalau saya menambahkan. Justru pelaporan itu adalah mens rea. Ada niat jahat dari Pak Prabowo-nya sendiri terhadap rakyatnya. Oke, siap. Oke, gimana ini makin seru nih. Kelompok Pak Prabowo mana nih? Silakan dong tanggapannya. Ini udah dihantam di mensrea, dihantam di sini pula. Silakan 135. Izin Pak, ini saya Wah, Pak Rapalil, baru Pak Rapel menemukan lagi. ini sedikit ulasan di medsos terkait Polda Metro Jaya menerima beberapa laporan terkait dengan pertunjukan Panji serta satu aduan masyarakat. Laporan pertama yang datang dari Rizky Abdurrahman Wahid mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah yang masuk pada Kamis 8 Januari tadi yang disampaikan oleh Pak Bang Jo ya terkait 8 Januari itu. Rizky melaporkan Panji atas dugaan penghasutan dan muka umum dan penistaan agama. Ini saya belum menyentuh ke nama kepemimpinan atau seperti apa mungkin barangkali Bang Jo. Oh, jadi Pak Rapalil menganggap laporan itu sama sekali tidak menyentuh atau tidak ada substansinya Jadi tentang untuk 8 Januari itu Prabowo. apakah dari orang-orang Prabowo terkait. Oh, oke. Iya, baik Pak. Makasih Pak atas klarifikasinya. Justru saya apresiasi ya Penghasutan dan ada. di muka umum dan penistaan agama gitu Pak. Mhm. Jadi gini Pak, kalau yang saya temukan ya, kalau Pak Ahmad yang temukan sendiri dari medsos tadi justru konfirmasi argumen tim saya malah. Yang pertama, ada laporan berarti ke Polda Metro Jaya kan, artinya responnya terhadap kritik itu jalurnya lewat hukum intimidatif, bukan dialog substantif. Berarti kan ini bagian dari krisis manajemen kepemimpinan yang gagal Pak, kalau kita analisa ya. Lalu yang kedua, NU dan Muhammadiyah klarifikasi pelaporan bukan sikap resmi, artinya bahkan basis organisasi massa besar pun ambil jarak dari strategi ini. Ini justru menunjukkan isolasi strategi komunikasi yang buruk. Lalu yang ketiga juga Pak Ahmad tadi bilang ada program yang MBG Sekolah Rakyat, beasiswa yang cover untuk mahasiswa perkuliahan ya. Tapi justru Mensrea sendiri tidak mengkritik program, justru ia mengkritik inkonsistensi, rekam jejak, sama integritas kepemimpinan. Itu justru dua hal yang berbeda Pak. Nah, program mungkin bisa bagus di atas kertas, tapi jika respon terhadap kritik adalah somasi dan laporan polisi, justru itu menunjukkan karakter kepemimpinan yang tidak demokratis Pak. Jadi ini saya balikin lagi nih pertanyaan buat kelompok biru. Jika belum menyentuh kepemimpinan, mungkin mari kita sentuh sekarang. Bagaimana misalnya menilai kualitas kepemimpinan yang merespon kritik komedi dengan laporan polisi? Apa ini justru tanda kematangan demokratis atau ketakutan terhadap transparansi? Kira-kira begitu, Pak. Izin. Wah, clear banget nih, jelas banget. Ayo, gas dong. Siap, makasih Bang Jo. Kelompok 135 gimana nih? Pak Birul? Enggak, yang ngelaporin polisi siapa ya? Yang saya rasa yang ngelaporin polisi kan bisa aja orang-orang yang fansnya Pak Prabowo, bukan Pak Prabowo sendiri kan. Saya rasa di beberapa ini juga Pak Prabowo juga santai menanggapi mensrea ini. Intinya sih menurut saya Pak Prabowo sih tetap komit ya. Karena dia sendiri kita tahu rekam jejaknya walaupun mungkin disalahkan waktu kejadian 98, kebetulan saya juga ikut demo waktu itu.
tapi melihat dia berjuang melawan eh, demokrasi ini masuk ke sistem dengan mendirikan partai apa itu adalah suatu niat baik Pak Prabowo gitu. Dia juga nurut gitu loh. Tidak eh, kalau waktu kondisi kritis waktu itu, saya rasa eh, Prabowo waktu itu juga eh, amankan Jakarta. Dia kan mikirnya juga pasti akan mengamankan orang-orang yang dianggap dia kurang konstruktif ya. Jadi menurut saya sih coba kita lihat lagi seluruhnya secara holistik lah. Jangan sepotong-sepotong gitu. Oke, ada tambahan nggak? Bu Alina, Bu Santi, atau mungkin dari ini nggak ada biru merahnya, saya bingung. Ya, aku tambahin sedikit ya. Mungkin Oke, ini kan yang sudah publish itu adalah podcastnya Denny dengan Mas Panjinya ya. Di situ kayaknya stated clearly bahwa yang melaporkan memang intinya dari Pak Prabowo sendiri itu tidak pernah ada teguran secara langsung atau baik dari em, juru bicaranya. Jadi kalau menurut saya kita tetap berpikirannya sangat terbuka aja karena memang secara fakta beliau dilaporkan oleh beberapa tadi salah satunya disebutkan yang mengatasnamakan NU dan Muhammadiyah dan lain sebagainya, tapi tidak pernah ada yang mengatasnamakan bahwa mereka adalah perwakilan dari Pak Prabowo atau berdiri atau berbicara atas nama Prabowo. Jadi menurut saya itu masih azas praduga bahwa yang melaporkan Pak Prabowo itu tidak ada data atau tidak ada apa ya konkretnya gitu. Itu hanya praduga masing-masing aja. Tapi kalau yang diklarifikasi dari Mas Panji sendiri bahwa memang tidak ada dari pihak Pak Prabowo. Saya pikir itu jelas ya. Makasih. oh ada dia podcast sama Denny Sumargo. Iya, dan sudah publish. Oke, oke. Jadi menurut kelompok 135, berdasarkan pernyataan Panji di podcast Denny Sumargo itu, Panji merasa tidak ada dari Prabowo yang nyenggol dia. Nah, berarti kelompok 135 tetap stage dengan strategi-strategi sebelumnya bahwa pakai strategi diam, menonjolkan prestasi-prestasi dan sebagainya ya. Jadi tidak ada perubahan strategi setelah dikritik dari kelompok 246. Oke, gimana nih kelompok 246? Ada tanggapannya nggak? Ayo Jo. Ya, terima kasih ya Pak Birul sama Bu Alina tadi mengenai tanggapannya bahwa argumennya Pak Prabowo sendiri tidak lapor dan santai. Menarik sih, tapi nggak relevan sih menurut saya. Kenapa? Pertama, ini soal tim dan ekosistem politik, jadi bukan hanya individu. Nah, kalau kita belajar komunikasi politik, pendukung itu adalah representasi dari figur yang mereka bela. Jadi ketika pendukung Prabowo melaporkan dengan somasi dan jalur hukum, publik tidak membedakan ini pendukung atau ini justru figur utamanya. Tapi yang terlihat adalah ekosistem politik Prabowo merespon kritik dengan intimidasi. Lalu yang kedua, Prabowo sendiri santai karena ada yang kerja kotor tanda kutip untuk dia. Jadi ini strategi klasik politik. Pemimpin tetap bersih di permukaan, tapi pendukung yang menyerang balik. Nah, untuk apa? Dalam manajemen reputasi ini disebutnya namanya proxy attack. Nah, Prabowo tidak perlu kotor tangan sendiri, tapi hasilnya sama. Kritiknya dibungkam dengan jalur hukum. Lalu yang ketiga, kalau memang Prabowo santai dan tidak setuju dengan laporan tersebut, kenapa tidak ada pernyataan resmi yang menyatakan bahwa laporan tersebut tidak mewakili sikap beliau? Nah, NU dan Muhammadiyah sendiri, dia langsung loh klarifikasi, bukan sikap resmi mereka. Terus kenapa Prabowo diam kalau memang tidak setuju? Justru diam itu
justru endorsement kalau menurut saya. Lalu bandingkan juga deh dengan respon dari Pongrekun dan Kurniawan kemarin ya. Mereka benar-benar santai, nggak ada pendukungnya lapor, nggak ada somasi, nggak ada juga mereka bilang, justru mereka bilang sendiri santai, kritik itu sah. Justru itu baru namanya santai yang utuh. Jadi bukan cuman santai sambil membiarkan pendukung itu serang balik. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya Bapak Ibu, Prabowo santai tapi ekosistem politiknya enggak. Dan dalam politik reputasi itu yang dinilai itu bukan hanya dari tindakan pribadi, tapi justru dari tindakan ekosistem yang dipimpin. Jadi kalau memang santai, klarifikasi publik bahwa laporan itu tidak mewakili sikap Anda, kalau tidak, ya diam berarti setuju, kira-kira begitu. Izin, silakan ditanggapi, Bapak Ibu. Oke, Oh, enggak, mungkin menurut gini saya ya. enggak gitu juga lah. Iya, betul. Mosok mentang-mentang dibiarin terus kita merasa itu proksinya Pak Prabowo. Ya kita kan nggak ada yang tahu, kan ada orang juga yang pengen dilihat oleh Pak Prabowo sehingga melakukan hal-hal yang di luarnya kendali dia. Ini kan negara juga semakin demokratis ya. Jadi terlalu jauh lah kalau saat ini. Dan kenapa Pak Prabowo juga, karena tidak terlalu menanggapi, karena momentumnya kemarin itu kan pas bencana juga. Setahu saya mensrea ini agak viral. Jadi mungkin Pak Prabowo juga fokus ke musibah ya, dan program-program menangani bencana gitu. Jadi saya rasa ekosistem masih terlalu jauh lah. Yang nonton mensrea juga sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Penontonnya jutaan loh, Pak. Jadi menurut saya kalaupun eh, diadakan polling lagi juga tetap pasti yang milih Prabowo masih banyak. Oke, oke, oke. Tadi Bu Alina bersuara, ada tambahan atau gimana, Bu? Ya, kalau kita lihat laporannya lebih detail kan, kayaknya rata-rata mengenai penistaan agama ya. Jadi karena yang disebutkan oleh Mas Panji di dalam show juga mengenai Pak Prabowo kan tidak terlalu banyak gitu ya. Kalau gemoy kan nggak mungkin dilaporkan karena memang beliau yang membuat istilah tersebut gitu. Kemudian yang memang ditajamkan gitu lebih ke arah sholat yang dibawa-bawa, kemudian apa cara berbicara yang seperti itu gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu kembali ke interpretasi masing-masing. Sementara kita tahu bahwa memang di komedi ini kan sangat mudah komedi politik itu kan sebenarnya bukan serangan politik, itu yang udah jelas lah. Kemudian saya rasa Pak Prabowo untuk level seorang presiden sangat mengerti hal itu. Kritik bukan berarti kebencian. Jadi saya rasa sih kalau hanya apalagi beliau pernah mengalami yang rasanya jauh lebih berat dari ini ya. Jadi menurut saya kalau hanya sebatas Netflix Mens Rea yang sifatnya juga masih dalam ranah komedi, saya pikir Pak Prabowo tidak ada tidak ada kecenderungan mau meneruskan untuk fokus ke sana sih. Jadi kembali ke interpretasi masing-masing aja kalau menurut saya. Tapi yang jelas sampai sekarang beliau masih bekerja dan masih memperlihatkan kalau yang dari eh, juru bicaranya dan dari yang memang beliau lakukan, beliau memang masih fokus dengan pekerjaan yang memang harus beliau selesaikan. Baik, baik, baik. Ini Pak Yuari udah nyalain mic. Gimana Hmm. Pak Yuari? Oh ya, bagus, bagus. Bagus, semuanya bagus. Tapi ya kita kembali ke tema hari ini ya. Seandainya kita adalah konsultan politik dari figur-figur yang di roasting oleh Panji Pragiwaksono. Tadi di video ilustrasi yang disampaikan sudah cukup mewakili menurut saya bahwa kalau saja kami ini adalah konsultan politiknya, tentu yang pertama kita sampaikan adalah jangan baper, biasa aja, dan ini adalah komedi gitu.
Jangan sampai sudah sulit cari kerjaan, ada orang membuat kerjaan untuk ribuan orang seperti Panji itu, kalau kita apa-apain malah nanti banyak yang protes. Dan betul dari beberapa analisa, komunitas stand up comedy di Indonesia itu besar dan mereka rata-rata adalah influencer, dan ini pasti dihitung juga oleh Pak Safri, Pak Dasko, orang-orangnya yang disebut oleh Bung Jo tadi ya. Bisa saja betul saya bisa bisa mendukung teori itu, bisa saja Pak Prabowo itu santai-santai saja, tapi sekali lagi pasti konsultan-konsultan politiknya itu beringsatan ya melihat gitu. Jangankan isu yang seperti Panji yang ditonton oleh, kalau nomor satu di Netflix itu minimal ada 1 juta yang nonton. Ya, di luar 10 kota lain, di Jakarta aja 10.000. Jadi kalau angka-angka 2 juta, 3 juta, saya pikir belum lagi klipernya yang dipotong-potong. Karena memang itu kemudian yang menjadi persepsi itu adalah potongan-potongan itu. Karena memang penduduk kita itu penonton konten pendek ya. Maka ketika itu menyebar, pasti menggelisahkan. Cuman memang Pak Prabowo didukung oleh tim yang tentu saja karena pemenang didukung oleh tim yang mumpuni, konsultan-konsultan politik yang cukup logistiknya aman, kemudian juga resource aman, kekuasaan aman, dan itu tidak akan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dalam ilustrasi yang kami sampaikan video tadi, kita tidak, kalau saya konsultan politiknya, kita tidak akan against, tidak akan berbenturan dengan komika-komika itu, malah kalau perlu ya pakai gayanya Jokowi dulu lah, malah dikasih panggung ya, disponsorin dan lain-lainnya. Kan kalau orang Jawa bilang itu kalau dipangku itu lemes ya maksudnya. Kalau kita difasilitasi ya banyak lah ya kalau difasilitasi. Oh dipanggil ke rumah Prabowo aja udah pada langsung lemes ya kan. Ada yang Di dipanggil ke pangku seluruh mati, Pak. ya. Di pangku mati, Pak. Mati semangat kritisnya gitu. Dan Iya, saya pikir betul. menarik ya diskusi ini. Terima kasih Prof. Pak Dr. Guntur yang sudah memberi kesempatan kita jadi berdebat gini. Biasa kita debat di TV ya. Biasanya saya jadi narsum-narsum yang tidak sesantai ini, tapi ya Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman dan mari kita lanjutkan setiap pada temanya, nggak usah melebar kemana-mana. Makasih, makasih. Setuju Pak Oke, Iwan. Ini sebagai acting. sebagai informasi ya Bapak Ibu, Januari kemarin Netflix merilis bahwa Mensrea itu menjadi salah satu program yang duduk di nomor 1 terlama di Indonesia. Jadi biasanya setiap bulan itu ada selalu bergantian, bahkan setiap minggu itu selalu bergantian siapa yang nomor 1 ditonton. Dan Netflix ini salah satu yang terlama ditonton, menjadi nomor 1 di Indonesia. Secara angka memang di atas 1 juta kali ditonton. Tapi itu tidak menunjukkan jumlah penontonnya. Mungkin ada yang menonton berulang. Nah tadi dari kelompok 135, strateginya jelas bahwa lebih baik tidak terlalu menanggapi. Tadi juga sebenarnya kelompok kelompok 246 juga setengah sepakat atau lebih, karena ada beberapa yang menganggap ya diam itu belum tentu menyelesaikan masalah seperti yang disampaikan Pak Jo tadi. Karena dengan diam apalagi ada sedikit percikan pelaporan itu telah menodai cara-cara Prabowo menanggapi kritik di Mensrea. Nah, bagaimana, apakah masih ada tanggapan lagi dari baik 135 ataupun 246? Monggo. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Atau kita beralih ke topik berikutnya ya. Kira-kira dari strategi yang sudah dipaparkan 135 tadi itu dampaknya apa ini? Dampak positifnya baik bagi masyarakat ataupun bagi Pak Prabowo. Silakan kelompok 135.
Silakan Bu Tanti, Pak Birul, Bu Christian, siapa lagi tadi? Bu Nilam mungkin? Bu Nilam 246. Silakan. Oke, jika tidak ada tanggapan lagi, saya simpulkan aja ya. Pada dasarnya dua kubu ini ada kesepakatan, yaitu Prabowo tidak perlu menanggapi secara berlebihan, baik itu secara langsung maupun di media massa, media sosial, dan sebagainya. Kemudian yang kedua pendapat kelompok 135, Prabowo sebaiknya menonjolkan kerja-kerja nyatanya yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian dari kelompok 246 sedikit berbeda, bahwa bukan sekedar menonjolkan, tapi Prabowo harus benar-benar 100% 24 jam full melayani rakyat, jangan sampai ada celah sedikit pun lagi. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada sebentar. Demikian Pak Guntur. Terima kasih. Baik, makasih Pak Nur Rahman. Jadi menarik nih ya tadi ya. Sudah sempat ada yang nadanya naik dikit ya. Bagus itu emosi. Jadi sebetulnya kan gini, ini kan Anda ini dalam tanda kutip dipaksa untuk mengambil salah satu sisi gitu. Bisa jadi itu tidak sesuai benar dengan keinginan Anda, tapi ya Anda jadi profesional ya memang begitu gitu. Suatu saat Anda harus bekerja untuk menjadi juru bicara pihak-pihak yang mungkin awalnya Anda tidak sepakati betul gitu. Tapi begitu Anda dalami, oh sebetulnya masalahnya ini nggak seperti yang kita lihat kita baca di media sosial misalnya gitu. Kalau kita dalam itu banyak hal itu ya sebetulnya selalu ada sisi yang lain gitu. Nah itu yang nanti akan memantapkan Anda, oh benar berarti ini harus saya bela gitu. Saya harus jadi juru bicara, saya harus jadi konsultan komunikasi yang bekerja untuk kepentingan klien saya gitu. Jadi ya itu tuntutan jadi profesional memang seperti itu. Memang tidak harus selalu sejalan dengan pikiran kita, tetapi kita harus mencari celah di mana ada hal-hal yang bisa kita tonjolkan gitu. Tadi ini kan saya lihat Bang Jo ya, ini agak jeli nih gitu. Cari terus celahnya. Jadi setiap ada jawaban dari kubu yang lain selalu ada argumentasi gitu. Ini juga menarik gitu. Jadi kalau Bang Jo ini mungkin tipenya nanti kalau misalnya jadi konsultan komunikasi itu yang bicara di televisi gitu. Jadi yang pokoknya yang ngotot gitu. Pokoknya yang harus ngegas gitu. Nah, tetapi ada yang tipenya itu yang di belakang layar, yang merencanakan, yang nyeting, yang nata. Nah, itu memang kalau nanti suatu saat Anda menjadi bagian dari konsultan komunikasi ya memang itulah pekerjaannya gitu. Jadi ada sosok-sosok tertentu yang dipasang sebagai ujung tombak dan itu sebetulnya tidak berarti lebih tidak berarti lebih tinggi gitu. Itu sama dengan yang di belakang layar yang menyiapkan, yang bikin rencana, kemudian yang mengatur sumber daya, yang mencari informasi, semua itu saling support gitu. Nah jadi setidaknya saya puas ya. Jadi
melihat ada karya-karya yang dimunculkan, ada video segala macam itu. Karena sebetulnya saya ini itu kan ya kita tahu itu kan diproduksi oleh di-generate oleh AI gitu ya. Saya ini termasuk yang tidak anti AI gitu. Jadi Anda nanti juga harus siap-siap mau nyusun karya ilmiah, nyusun sebagai pengganti tesis itu juga sudah mesti mulai menyiapkan dengan AI gitu. Nah, kalau cuman pakai AI polos gitu aja, Anda akan detect gitu ya. Itu kan ada software-software yang nanti akan menghitung gitu. Ini mana yang karyanya AI gitu. Nah, tetapi itu bisa disiasati juga. Itu Anda harus mulai cari dari sekarang gitu. Jadi cari-cari aja misalnya di Instagram gitu. Karena saya sekali pernah iseng tuh kemudian kan muncul tuh iklan-iklan yang lain. Jadi produk-produk AI itu kita harus akrabi juga gitu. Baik ini untuk Anda sekarang kepentingan lulus kuliah dan juga nanti kepentingan Anda bekerja sebagai profesional karena itu sangat sangat amat membantu gitu. Jadi kita nggak usah alergi, nggak usah merasa bahwa kalau pakai AI itu pikiran kita itu kurang optimal gitu. Nah itu kita harus siasati memang gitu. Ya jadi saya happy sejauh ini dengan apa yang ditampilkan. Pembelaan masing-masing kubu itu jelas gitu ya. Deliverable-nya juga menarik gitu ya. Baik itu video, baik itu presentasi, itu saya sangat puas gitu. Jadi artinya dibandingkan misalnya saya 4 sesi ini ngajar Anda berdasarkan textbook gitu ya, jauh lebih menyenangkan ini gitu. Dan Anda pun kan juga berkreasi gitu. Daripada Anda cuma dengerin gitu ya, mungkin ngantuk-ngantuk, cuman pasang profil Anda di depan gitu kan di Zoom, tapi Anda sambil ngerjain yang lain. Nah kalau ini kan Anda benar-benar berkarya. Jadi nanti ini kita teruskan polanya setelah UTS gitu dengan topik yang sudah kita tentukan minggu lalu gitu ya. Jadi sejauh ini tugas UTS sebetulnya selesai, cuman memang harus ada formalitas. Harus ada soal yang saya kirimkan pada prodi, pada program pasca. Kemudian Anda harus juga kirimkan jawabannya, tapi itu mudah saja itu. Dan lagi itu tugasnya secara kelompok, jadi itu beban terberat Anda untuk UTS itu sebetulnya sudah selesai. Begitu ya, apakah ada pertanyaan? Siap Pak. Ya, Cukup jelas. Terima kasih ya. Tanggal 7 maksimal saya kirim soal UTS-nya, dikumpulkan paling lambat tanggal 14. Baik, begitu Pak. ya. Karena tugas kelompok, berarti yang satu orang aja berarti yang mengirimkan ke Enggak, semuanya harus ngirim, semuanya harus. Jadi tugas kelompok misalnya 4 orang itu kan jadi isinya sama gitu. Tetapi masing-masing harus ngirim. Itu wajib. Di grup WhatsApp atau email Pak izin? Di grup WhatsApp seperti biasa. Kita udah pernah UTS kan? Tapi satu orang waktu kuartal kemarin kelompok juga, cuman satu orang perwakilan yang ngirim karena kan di covernya udah ada nama anggotanya di grup WhatsApp. Oh begitu ya? Boleh, boleh. Kita bikin model begitu juga boleh. Baik. Ya. Baik. Jadi terima kasih. Jadi ada 6 tugas berarti ya, Prof. Dok. Jadi 6 tugas karena kan ada 6 kelompok berarti kan. Jadi 6 tugas yang di-share. 6 tugas yang dikumpulkan. Iya, iya. Iya, 6. Iya, iya. Maksudnya gini ya Pak, 6 kelompok, tapi 1 kelompok itu ya 1. Betul. Jadi yang dikumpulkan ada 6 gitu kan. Iya. Tugasnya satu, pertanyaannya 1. Nah, tapi nanti kan yang menjawab itu nanti 6 kelompok. Iya. Sama ya peer evaluation gitu. Jadi saling menilai keaktifan atau partisipasi pada waktu mengerjakan tugas 2 pertemuan terakhir ini ya. Pak, kalau peer evaluation mungkin sebaiknya di itu Pak, masing-masing di email aja. Betul, tutup Pak. Itu di japri aja nanti ke saya. Oh baik Pak. Ya. Oke. Nah terus nanti saya tulis aja dalam tugas UTS-nya tuh, jadi masing-masing mesti saya kan lupa tuh nanti
ya misalnya yang teringat itu yang apa tuh namanya kopi sore ya. Nah itu jadi di screenshot aja covernya gitu ya sama namanya. Gitu. Jadi ini menunjukkan saya, oh ini yang ini gitu. Presentasinya misalnya slide-nya yang awalnya aja covernya aja nggak usah keseluruhan, terus dituliskan namanya, itu aja. Supaya saya nggak salah memberikan penilaian. Begitu, Bapak dan Ibu, masih ada pertanyaan? Cukup jelas kalau saya, Dok. Cukup Baik. jelas. Baik, kalau begitu. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih malam, Prof. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu, Dok. Selamat malam, Prof. Terima kasih, Prof. Mantap. Mantap. Terima kasih, Mas Jo. Rapali mana Rapali? Sama. Ah, udah iya. Merah. Rapali kembaran lo, Jo. Thank you, Bro, Jo. Fans berat Prabowo dia kayaknya. Mana? Lo yang fans Prabowo, baju lu biru. Mana Rapali? Kalau Jo mah bajunya merah, ini PDI ini. Hijau. Sesuai tema. Ini kalau Nur itu Rohman biru tuh. Nur Rohman ini Gusmen, temannya Gusmen. Yang atas tuh Yuan tuh hanya Gusmen tuh. Thank you. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Oke, bye.